mengerus luka Pangeran Willy menghentikan pendarahannya, lalu menjaganya di samping. Dewi. Pangeran Willy mengumandangkan nama Dewi, lalu mengulurkan tangan padanya dengan lemah. Dewi buru-buru menggenggam tangannya, kemudian Pangeran Willy pun tertidur. Melihat pemandangan ini, kening Lorenzo berkerut, hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Dia mengira bahwa Dewi hanya bersikap sangat dekat pada dirinya. Ternyata perlakuan wanita itu terhadap semua pria sama. Kalian keluarlah, di sini tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Dewi berpesan dengan suara kecil. Jasper menyuruh yang lain keluar, hanya menyisakan 2 perawat untuk membantu. Robin dan 2 pengikut penjaga Pangeran Willy di samping ranjang. Lorenzo bersandar di sofa, tidak berniat pergi. Bagaimanapun juga, Pangeran Willy terkena masalah karena dirinya, dia harus bertanggung jawab. Jasper mengambil sebuah selimut dan menyelimuti Lorenzo. Tuan, Anda baru saja sembuh. Harus beristirahat dengan baik. Lorenzo memegang kepalanya dengan sebelah tangan lalu bersandar di sofa dengan mengantuk. Semua orang sangat khawatir takut terjadi apa-apa pada Pangeran Willy. Namun Lorenzo malah sangat tenang, entah karena percaya pada kemampuan medis Dewi atau karena percaya pada nasib Pangeran Willy. Dewi terus berjaga di samping ranjang menemani Pangeran Willy dengan tenang. Sekarang plasma darah dan peralatan medis belum ada, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu. Pangeran Willy menggenggam tangannya dengan erat, sepertinya dengan begitu barulah ada rasa aman. Sementara itu Dewi juga tidak menolaknya. Meskipun dia tidak mengingat kejadian di masa lalu, tapi dalam hati dia tetap merasa sangat akrab dengan Pangeran Willy. Melihat pria itu terluka, dia pun merasa panik dan tenang. Namun Lorenzo yang melihat pemandangan ini membuatnya semakin membenci Dewi. Kelihatannya wanita itu hanya mengharapkan pria tampan yang berkuasa, bukan mengharapkan dirinya. Terhadap wanita yang tidak setia dalam hal perasaan, sama sekali tidak masuk ke dalam pandangannya. Dia menggosok-gosok dengan ringan kalung salib emas hitam di lehernya sambil memikirkan Wiwi miliknya. Tetap Wiwi yang baik. Jeff melakukan tugas dengan sangat sempurna. Tidak sampai 4 jam dia sudah membawa barang-barang itu serta membawa seorang dokter bedah profesional dan beberapa tenaga medis yang terpercaya. Dewi segera melakukan pertolongan, yang lain pun keluar. Saat Lorenzo kembali ke kamar, Jeff melapor, Tuan, saya mendapatkan kabar bahwa setelah digigit oleh ular hijau, Pastoliko mengalami koma. Sekarang bawahannya mencari kita kemana-mana. Selain itu, kekuatan yang mendukungnya juga bergerak. Sekarang sudah melakukan penjagaan yang sangat ketat. Kini San Francisco sangat berbahaya. Apa kita mau pergi secepatnya? Lorenzo diam sejenak lalu mengangguk. Setelah kondisi Willy stabil, kita mundur dulu. Meskipun Lorenzo sangat ingin tinggal untuk mencari gadis itu, tetapi dia harus memikirkan hal yang lebih besar. Bagaimanapun juga sekarang kondisi Willy sangat serius. Jika menghadapi serangan tiba-tiba, takutnya nyawanya akan terancam. Selain itu dia masih membutuhkan waktu untuk menyelidiki siapa kekuatan yang berada di belakang Pastorico. Setelah berpikir panjang, sekarang tidak boleh berkonflik dengan secara langsung. Mengerti, kalau begitu aku akan menyiapkannya dulu. Jeff segera pergi. Biarkan Jasper yang pergi. Lorenzo memerintahkan, kamu pergi cari gadis itu lagi. Lihat apa ada petunjuk tentangnya. Baik, Jeff dan Jasper segera melaksanakannya. Lorenzo masih tidak menyerah. Dia sudah mencari selama 7 tahun, sudah mencari di seluruh negara Nusantara, tapi tetap tidak dapat menemukannya. Dia tidak menyangka malah akan bertemu dengannya secara tidak sengaja di Las Vegas. Hanya saja waktu itu dia tidak mengenalinya, jadi melewatkannya begitu saja. Lorenzo tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia masih berharap dapat menemukannya sebelum dia pergi dan membawanya kembali bersama ke negara Emron. 2 hari berikutnya, Jeff terus berusaha memikirkan cara untuk menemukan keberadaan gadis itu.
Sedangkan Jasper sudah mengatur pesawat pribadi untuk kembali ke negara Emron. Jika Pangeran Willy sudah stabil, mereka kapan saja bisa berangkat. Setelah perawatan selama 2 hari, kondisi Pangeran Willy akhirnya sudah stabil. Sekarang sudah tidak ada bahaya terhadap nyawanya, namun luka-lukanya tetap serius, masih dalam kondisi koma. Sedangkan di luar, Pastorico sedang mengerahkan banyak orang untuk mencari keberadaan Lorenzo dan Pangeran Willy. Tentu saja Pangeran Willy hanyalah korban yang terlibat dalam hal ini. Orang-orang itu awalnya ingin mencari Lorenzo, tetapi karena mereka tidak dapat menemukannya, maka mereka berpikir dengan menangkap Pangeran Willy bisa memaksa Lorenzo untuk muncul. Itulah sebabnya mereka menyerang Pangeran Willy hari itu, menyebabkan dia terluka. Demi situasi keseluruhan, Lorenzo memutuskan untuk kembali ke negara Emron. Tentu saja kalau dia kembali juga akan ada resiko yang besar. Sekarang Pastorico sudah memerintahkan untuk mengawasi bandara. Sekali ada kabar tentang Lorenzo, mereka akan segera mengerahkan semua orang untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Lorenzo memutuskan untuk bertindak secara terpisah. Pagi hari ini, Lorenzo memerintahkan Jeff untuk mengawal Pangeran Willy dan rombongannya ke bandara untuk memastikan keselamatan Willy dan mencegah lukanya kembali parah. Dia mengatur supaya Dewi pergi bersama mereka. Dewi sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan kalung itu kembali. Dia merasa agak cemas, jadi sebelum berangkat, dia berencana untuk langsung berbicara jujur kepada Lorenzo. Lorenzo sedang mengganti celananya ketika tiba-tiba seseorang masuk. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dewi. Dia buru-buru menarik celananya, tetapi dia tidak berdiri dengan stabil dan hampir terjatuh. Dewi buru-buru membalikkan badannya, membelakanginya dengan menjelaskan, "Maaf, aku tidak tahu kamu sedang ganti celana." "Kamu ini wanita bukan?" Lorenzo sangat marah hingga wajahnya pucat. "Tentu saja, aku wanita tulen," Dewi menjawab dengan sungguh-sungguh. "Gila." Lorenzo memelototinya dengan cepat mengenakan celananya. "Katakan, ada apa?" "Terakhir kali aku menyelamatkanmu, kamu bilang akan berterima kasih padaku, tapi kamu belum memenuhi sampai sekarang," Dewi berkata dengan terus terang. "Sekarang kita akan berpisah. Bukankah kamu harus memenuhi janjimu dulu?" "Apa yang kamu inginkan?" tanya Lorenzo. "Ini." Dewi menunjuk kalung di dadanya dan berkata dengan jelas, "Kamu jangan salah paham ya. Maksudku bukan kamu, tapi kalung ini." Lorenzo menunduk menatap kalung salib emas hitam itu, kemudian menatapnya dengan curiga. "Ternyata kamu menginginkan ini." "Tentu saja." Dewi tampak bahagia. "Itulah yang aku katakan dari awal. Kalian yang salah paham." "Kenapa kamu menginginkan ini?" Lorenzo merasa aneh kalau ini adalah pemberian tanda cintanya pada Vivi. Selain itu tidak ada hal yang spesial darinya. Wanita serakah dan penuh nafsu ini harusnya menginginkan uang. Kenapa dia bisa tertarik dengan kalung ini? "Tidak kenapa-napa, aku suka koleksi kalung. Kalung ini sangat spesial, jadi aku menginginkannya." Dewi asal mencari sebuah alasan. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak karena takut Lorenzo akan tahu bahwa dirinya lah yang menyandranya di Casino Flames waktu itu. Kejadian itu sangat memalukan baginya. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan melepaskannya. "Aku tidak bisa memberikan ini padamu." Lorenzo tahu bahwa dia memang aneh, tapi dia terlalu malas untuk menebak tujuannya. Lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menghubungkan wanita tomboy, serakah penuh nafsu, dan menyebalkan di hadapan ini dengan Wiwi, kesayangannya. "Kenapa?" Dewi panik. "Bukankah itu hanya sebuah kalung? Tidak berharga juga kan?" "Berisik." Lorenzo sama sekali tidak ingin bicara omong kosong dengannya. "Keluar." "Kamu..."
Dewi menggetakkan giginya dengan marah. Saat itu Jasper kebetulan mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan sesuatu. Melihat Dewi di kamar dan tuannya hanya mengenakan celana, atasannya pun masih belum dipakai, dia seketika panik dan bergegas keluar. Kembali, Lorenzo menghentikannya. Baik. Jasper menghentikan langkahnya, berbalik dengan hati-hati dan berdiri di sana dengan canggung. Beri dia biaya pengobatannya, Lorenzo memerintahkan. Baik, Jasper segera menyerahkan cek itu kepada Dewi. Ceknya sudah disiapkan sejak lama, silakan Anda lihat. Dewi mengambil cek itu dan melihatnya, mau tidak mau tersenyum senang dan bertanya, selain ini, di mana imbalan balas budi untuk penyelamatan nyawa? Dia masih memikirkan alasan apa yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan kalung itu kembali. Hah? Jasper menatap Lorenzo. Budi penyelamat nyawa apa? Lorenzo berkata dengan marah. Kalau bukan karena kamu, Willy tidak akan tertembak. Keadaan tidak akan begitu serius seperti sekarang. Beraninya kamu meminta imbalan. Apa maksudmu? Dewi bingung. Kamu ingin menggunakan kejahatan untuk membalas kebaikan. Ular hijau kecil itu menggigit Pastorico. Sekarang nyawanya sedang terancam dan dia memiliki informasi penting di tangannya. Untuk menyelamatkannya, orang-orang mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkap Tuan dan Pangeran. Jasper menjelaskan. Ini salahku. Dewi tercengang. Kalau aku tidak bertindak, bukannya kalian malah yang akan ditahan oleh Pastorico. Walaupun kalian sudah punya persiapan dari awal, tapi saat itu semuanya yang di sana itu orangnya. Untuk berurusan dengan orang-orang kecil itu, Tuan sama sekali tidak perlu mempedulikannya. Jasper berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, meskipun Anda tidak bertindak, kami masih yakin akan menang. Apa itu berarti aku bukannya membantu, tapi malah merepotkan? Dewi mengerti sekarang kalau dia tidak bertindak, semuanya akan tetap berada di bawah kendali Lorenzo. Paling-paling dia akan memberikan peringatan pada Pastorico. Dia tidak perlu bertindak terlalu kejam, malah bisa menahan kekuatan balik Pastorico. Sekarang Pastorico digigit oleh ular hijau, kondisinya serius, masalahnya pun menjadi serius. Jasper tidak berani menyinggung Dewi, jadi dia hanya bisa berkata dengan sopan, bagaimanapun juga, Anda bermaksud baik untuk membantu. Bukan. Dewi tiba-tiba terpikirkan sebuah pertanyaan penting. Kekuatan di balik Pastorico mengejar kalian dengan sekuat tenaga. Mereka mungkin ingin menemukan penawar untuk menyelamatkan Pastorico. Pada saat-saat penting, kalian tidak akan membuangku keluar, kan? Kamu terlalu banyak berpikir, Lorenzo berkata dengan tidak senang. Bahkan kalau kamu anjingku, aku tidak akan mengabaikannya. Baguslah. Dewi akhirnya menghela napas lega. Selesai berkata demikian, dia baru menyadari, kamu yang anjing. Bagaimanapun, pangeran terlibat karena tuan kami. Jadi kami harus mengantarnya kembali ke Denmark dengan selamat dulu. Jasper menyerahkan selembar cek lagi kepada Dewi. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Racun Tuan telah sembuh dan lukanya juga sudah membaik. Kedepannya tolong Anda jaga pangeran dengan baik. Pastikan lukanya sudah sembuh total sebelum pergi. Ini adalah imbalan untuk mengobati pangeran. Apa maksudmu? Dewi mengambil cek itu dan bertanya dengan cemas. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Kelak tidak akan bertemu lagi. Selesai mengatakan itu, Lorenzo langsung masuk kamar mandi. Wajah Dewi pucat karena marah. Orang ini seberapa inginnya dia menyingkirkannya sampai bilang kelak tidak akan bertemu lagi. Tabib Dewi, jangan menunda waktu lagi. Aku antar kamu keluar.
Jasper membuat isyarat silakan. Dewi mengerutkan kening dan melihat ke kamar mandi. Hatinya merasa sangat cemas. Dengan karakternya sekarang seharusnya dia akan menendang pintu kamar mandi dan masuk berebut kalung itu. Tapi setelah dia merebut kalung itu, dia sudah tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi orang-orang Pastorico sedang mencari mereka kemana-mana. Takutnya dirinya juga sudah diincar. Kalau dia pergi sendirian, mungkin akan sangat berbahaya. Lupakan saja, seseorang yang bijaksana tahu kapan harus mundur, kelak masih ada banyak waktu. Dewi naik ke konvoi Pangeran Willy, Jeff yang mengawal mereka ke bandara. Setelah pengobatan selama 2 hari, Pangeran Willy sudah sadar. Kondisi fisiknya sekarang masih sangat lemah, tapi ada Dewi di sisinya yang merawat dan menemaninya. Suasana hatinya sangat baik, kondisinya juga jadi jauh lebih baik. Saat mobil dinyalakan, Lorenzo datang untuk mengantar mereka pergi. Pangeran Willy sedang menatap Dewi dengan lembut. Juga Dewi tidak mempermasalahkannya dan menyeka keringatnya di dahinya dengan handuk hangat. Keduanya terlihat sangat dekat. Pangeran, Tuan datang. Robin melaporkan dengan suara pelan. Barulah Pangeran Willy kembali sadar dan berbalik untuk melihat keluar. El, apa kamu akan ikut dengan kami? Kamu pergi dulu. Lorenzo melirik Dewi sekilas, kemudian membisikkan beberapa patah kata pada Jeff, berbalik dan pergi. Jaga dirimu, Pangeran Willy berkata dengan lemah. Lorenzo melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Ada suara mobil di belakangnya. Lorenzo berpikir, mengantar Dewa Wabah pergi harusnya dia merasa lega. Kenapa hatinya malah merasa sedikit tidak senang? Tidak, ini pasti hanya ilusi. Tuan, Jasper membuka pintu mobil. Lorenzo masuk ke dalam mobil. Kali ini dia duduk di kursi pengemudi karena dia ingin mengalihkan perhatian bawahan Pastorico agar Willy dan yang lainnya bisa selamat tiba di bandara. Jasper duduk di samping kursi pengemudi. Sonny dan 2 pengawal lainnya duduk di belakang. Mereka menyiapkan senjata dan siap bertarung. Lorenzo bersama mereka bertiga dan pergi dari arah lain. 10 mobil lainnya diam-diam melindungi Willy dan yang lainnya. Melalui jendela mobil, Dewi melihat sebuah cahaya perak berlalu dengan cepat. Dia tahu bahwa Lorenzo dan yang lainnya juga telah pergi. Dia sedikit mengenyit, suasana hatinya terasa sedikit rumit. Beberapa waktu ini bersama dengan Lorenzo, dia menyadari bahwa dia tampak dingin di luar, tetapi sebenarnya hatinya baik. Sebelumnya sangat disergap oleh mafia di hutan, dia membuat alasan menyuruh Jasper dan Sonny turun gunung secepatnya untuk memberi sinyal dan memanggil bantuan. Tapi sebenarnya dia malah tetap di sana untuk menghadapi orang-orang itu. Kali ini supaya Willy dapat pergi dengan selamat, dia memerintahkan semua orang di sisinya untuk melindungi Willy, sedangkan dia hanya membawa 3 orang untuk mengalihkan perhatian bawahan Pastorico. Siapa sangka Lorenzo Moore yang katanya haus darah dan kejam sebenarnya adalah orang yang setia kawan. Dewi, Pangeran Willy memanggil dengan lembut. Kamu sedang memikirkan apa? Bukan apa-apa. Dewi tersenyum kecil. Istirahatlah yang baik, kita akan sampai di bandara sebentar lagi. Baiklah. Pangeran Willy menatapnya dalam-dalam, ragu untuk berbicara. Dewi bersandar di kursi mengutak-atik ponselnya. Beberapa hari ini dia sibuk mengobati Pangeran Willy, jadi dia tidak punya waktu untuk melihat ponselnya. Sekarang dia baru teringat sesuatu, apakah Brandon mengirim pesan atau menelponnya. Ponselnya mati, jadi dia menyambungkan pengisi daya untuk mengisi dayanya, lalu tertidur sambil memegangi ponselnya. Pangeran Willy memberi kode mata. Pelayan di samping segera mengambil selimut tipis dan menyelimuti tubuh Dewi. Dewi tertidur dengan sangat nyenyak. Pangeran Willy menatapnya dengan lembut. Sedangkan Robin dan para pelayan lainnya tetap waspada. Mereka sangat gugup. Mereka semua tahu bahwa orang-orang Pastorico telah menyiapkan perangkap untuk menangkap Pangeran Willy dan Lorenzo. Asalkan mereka meninggalkan gunung, takutnya mereka akan segera ditemukan.
Benar saja, begitu mobil melaju menuruni gunung, mereka langsung disergap. Jeff segera menyuruh sopir untuk menambahkan kecepatan, lalu memberitahu pengawal lainnya untuk mencegat musuh. Saat ini konvoi berada dalam kondisi gelisah, terkadang menambah kecepatan, terkadang mengerem mendadak. Semua orang merasa tegang. Robin dan pengawal lainnya dengan hati-hati menjaga Pangeran Willy karena takut lukanya terpengaruh karena tabrakan. Sedangkan Dewi membuka tirai untuk memeriksa situasi di luar. Ada banyak orang dari pihak lawan terlihat sulit untuk dihadapi. Untungnya Jeff memiliki kemampuan tempur yang memadai. Di bawah komandonya, konvoi pengawal keluarga Moore segera mencegat para pembunuh itu. Jeff membawa Pangeran Billy melanjutkan perjalanan ke bandara.